Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Asya Aurelia, NPM 2101080026, MK Kimia Dasar, dosen pengampu Ibu Dwi Kurnia Hayati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih perkembangan sistem periodik dan sifat keperiodikan unsur-unsur itu. Nah, perkembangan sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur kimia disebut tabel periodik dan fungsinya adalah untuk mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat setiap unsur. Pengelompokan unsur-unsur berdasarkan kemiripan sifat mengalami perkembangan dari yang paling sederhana hingga modern. Lalu, mulai dari Antoine Lavoisier hingga mengalami penyempurnaan oleh Henry Moseley, seorang kimiawan asal Inggris yang menemukan cara menentukan nomor atom. Moseley telah melakukan eksperimen untuk pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X. Eksperimen Moseley itu telah membuat kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukanlah didasari oleh massa atom relatif, melainkan didasari oleh kenaikan jumlah protonnya yang diakibatkan dari adanya unsur-unsur yang memiliki massa atom yang berbeda tetapi memiliki jumlah proton yang sama yang disebut isotop. Dalam pandangan ini, penyusunan sistem periodik modern didasarkan pada kenaikan atom dan kemiripan sifatnya. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode. Periode terbagi menjadi 2 jenis, yakni periode panjang 4, 5, 6, dan 7 dan periode pendek 1, 2, dan 3. Jumlah golongan pada sistem periodik terdiri dari 8 golongan utama, yaitu golongan A dan 8 gelombang tambahan golongan B. Unsur-unsur golongan B disebut dengan transiensi. Letak unsur golongan B berada di antara golongan 2A dan 3A. Nah, ini dia gambar tabel periodik unsur kimia. Nah, cara membacanya itu unsur-unsur pada golongan A merupakan golongan utama, sedangkan golongan B yang dinamakan logam transiensi. Dua deret dari bagian bawah merupakan logam transiensi dalam terdiri atas lanthanide dan actinida. Nah, ini golongan 1A atau alkali kecuali H, Li, Na, K, Nb, Cs, dan Fr. Nah, pada bagian golongan 2A ini ada alkali tanah yang terdiri dari Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Dan golongan 7A atau halogen terdiri dari F, Cl, Br, I, atau At. Yang golongan ke-8A yaitu gas mulia yang terdiri dari He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rm. Dan golongan 3A atau bisa disebut boron aluminium terdiri dari B, Al, Ga, Ln, Ti. Dan golongan 4A yaitu karbon silikon terdiri atas C, Si, Ge, Sn, Pb. Golongan 5A yaitu nitrogen atau fosforus terdiri dari N, P, As, Sb, Bi. Dan golongan 6A yaitu oksigen belerang terdiri dari O, S, Se, Te, O. Yang golongan B sampai 1B sampai dengan 8B disebut golongan transiensi. Nah, sementara itu periode sistem unsur ini barisan horizontalnya terdapat pada tabel periodik. Terdapat 7 periode dalam tabel periodik di mana masing-masing tabel mewakili tingkat energi atom yang dimiliki. Nah, tidak semua periode memiliki jumlah unsur yang sama, di mana jumlah unsur terkecil terdapat pada periode 1, yaitu yang berjumlah 2 unsur, sedangkan jumlah unsur terbanyak pada periode 6 yang memiliki 32 unsur. Lalu sistem periodik modern, yaitu sering disebut dengan tabel periodik unsur, yang dimana daftar susunan unsur-unsur kimia berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat terdiri atas lajur horizontal dan lajur vertikal.
vertikal. Lajur horizontal disebut periode. Disusun menurut kenaikan nomor atom, sedangkan lajur vertikal disebut golongan, disusun menurut kenaikan sifat unsur. Nah, ini dia sistem periodik modern unsur. Cara membaca tabel periodik unsur yaitu dalam tabel periodik unsur, setiap sel atau kotaknya terdapat lambang unsur, nomor atom, dan nomor massa. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari atau membaca tabel periodik unsur ini, maka ketahuilah di sini kan ada kotak yang tertulis lambang unsur Mg itu magnesium. Nah, di situ tuh dibaca oleh nomor atom, lambang unsur, nama unsur, dan nomor massa. Berdasarkan gambar di atas, Mg adalah lambang unsur, magnesium memiliki nomor atom 12 dan nomor massa 24.305. Yang C, sifat dalam sistem periodik unsur kimia. Berikut ini adalah sifat-sifat yang terkandung dalam sistem periodik unsur kimia. Sifat unsur. Berdasarkan sifat unsur, sistem periodik unsur kimia terbagi menjadi 3 jenis, yaitu logam, non-logam, dan metaloid. Logam memiliki sifat yang cenderung melepaskan elektron dari non-logam untuk membentuk ion positif, sedangkan non-logam cenderung menerima elektron dari logam. Lain halnya dengan unsur metaloid yang memiliki kedua sifat seperti logam dan non-logam. Lalu ada jari-jari atom adalah jarak dari inti atom ke orbital elektron terluar yang stabil dalam suatu atom dalam keadaan setimbang. Jarak tersebut dapat diukur dalam satuan pikometer atau angstrom. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atom cenderung membesar setara dengan pertambahan pada kulit elektron. Yang selanjutnya kereaktifan. Kereaktifan sebuah unsur pada tabel periodik dalam satu periode dari kiri ke kanan bertambah hingga golongan 7A. Selanjutnya yaitu terdapat energi ionisasi. Kita juga perlu memperhatikan energi ionisasi pertamanya, yaitu sebagai energi yang diserap untuk melepas satu elektron dari sebuah atom, sedangkan energi ionisasi atom kedua adalah energi yang diserap untuk melepaskan elektron kedua dari sebuah atom, dan seterusnya. Yang terakhir itu ada afinitas elektron, adalah jumlah energi yang dilepaskan ketika sebuah elektron ditambahkan ke dalam kolom atau netral untuk membentuk ion negatif. Sifat non-logam memiliki nilai lebih tinggi pada afinitas elektron daripada sifat logam, dan afinitas elektron secara umum terus meningkat sepanjang periode. Yang keelektronegatifan merupakan kemampuan atau kecenderungan suatu atom untuk menangkap ataupun menarik kembali elektron dari atom lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.